Nah, gimana Pandi rasanya? Mantap. Maknyus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyak Silpam dimanapun Anda berada. Hari ini saya jalan-jalan ke tempat kediamannya Pak Sulardi. Pak Sulardi ini, menurut informasi beliau ini di halaman rumahnya ini, di depan maupun yang di belakang sana, beliau membudidayakan madu kelaceng. Jadi madu kelaceng ini kalau bahasa Pangkalan Balai itu adalah namanya madu kelulut. Kalau bahasa ilmiahnya madu kelaceng ini dinamakan Trigona itama. Nah, seperti apa budidaya madu kelaceng dan berapa banyak box atau kotaknya yang dibudidayakan, madunya seperti apa, hasilnya seperti apa, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Sulardi. Nah, itu beliau ada di sana bersama komunitas madu kelaceng Berkah Betua. Ikuti kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi ngobrol-ngobrol, Pak? Iya, silakan duduk Pak. Silakan. Siap. Lagi ngobrol apa ini? Ini Pak, kita mau alhamdulillah ini dari komunitas Berkah Betua ini hari ini sebelum menjelang puasa ini mau panen madu. Ya, ceritanya. besok kan puasa. Betul. Jadi panen madu hari ini. Iya. Nanti ajak kami, Pak. Siap. Panen madu. Boleh. Kayak mana panennya, madunya seperti apa. Boleh. Nanti Anijin ikut panen madu yang di sini, yang di teras ini kayaknya banyak ini kan. Boleh. Di teras ini. Kemudian di belakang kabarnya banyak lagi. Alhamdulillah ada. Ada berapa totalnya, Pak? Kalau lognya kurang lebih sekitar 300 log. 300 log, Pak ya. Iya. Nah, bisa budidaya madu kelaceng nih, cak mana caranya, Pak? Pacak budidaya membudidayakan madu kelaceng ini. Bisa dijelaskan, Pak? Bisa. Sebenarnya awal muasalnya kami itu dapat informasi dari saudara-saudara kita yang ada di Pangkalan Balai sini, ya. Dari informasi dari saudara-saudara kami itu, dan kebetulan mereka sebelumnya sudah berbudidaya madu kelanceng ini. Madu kelanceng. Iya, madu kelanceng atau kelulut lah kalau bahasa kita di daerah Pangkalan Balai ini kan. Jadi setelah kami dapat informasi dari saudara-saudara kami dengan dulur-dulur yang ada di Pangkalan Balai ini, kita tertarik gitu loh, karena kita tuh punya kebetulan ada lahan yang menurut pendapat kita cocok untuk dibudidayakan lebah kelulut ataupun kelanceng tadi. Pak, lahan ini berapa luas, Pak? Kalau cara lahan kurang lebih sekitar 1 hektar, Pak. 1 hektar. Iya. Ini saya kan belum ke belakang nih, Pak. Iya. Nah, kalau madu ini kan sifatnya madu lebah atau apa kan pasti dia tidak mau panas. Betul. Dalam arti rindang nih, Pak. Betul. Tanaman apa saja, Pak, yang Bapak tanam di belakang? Kebetulan di belakang rumah kami itu adalah kebun-kebun buah-buahan. Kebun buahan. Apa saja, Pak? Kebun buah-buahan multiflora ya, yang di belakang rumah kami ada buah nangka ya, masih Nangka. dari nangka ada, dari rambutan juga ada, Rambutan, kelengkeng, mangga ya, terus jambu. jenis jambu-jambuan ya, jambu biji, jambu air, terus apalagi matoa, kelengkeng, sawo juga ada, matoa juga benar ada. Rambutan ada juga. Selain buah-buahan ini, Pak, Ya. apalagi yang Bapak budidayakan atau tanam di belakang rumah, Pak? Tanaman vegetasi pendukung yang menghasilkan nektar dan polen, Pak Andi. Apa itu, Pak? Salah satunya adalah jenis tanaman bunga, air mata pengantin. Air mata pengantin. Ya, ada juga. Terus kembang kaliandra juga kami kembangkan juga. Terus ada juga kembang
kertas juga yang Kembang kertas juga kita kembangkan juga. Terus apa namanya, ruku-ruku juga kita kembangkan juga di belakang, Pak. Jadi ruku-ruku. Yang Bapak sebutkan tadi, yang Bapak tanam tadi, kayak bunga-bunga ya, Iya. kemudian buah-buahan. Iya. Ini ada dampaknya nggak ke madu kelaceng? Apakah bisa menghisap madunya atau makannya dari bunga-bunga itu atau gimana, Pak? Oh, dampaknya sangat positif, Pak Andi. Jadi kalau buah-buahan, terutama misalkan Ya, buah-buahan itu, bunganya itu itu untuk penyerbukan. Jadi kalau kita Kelanceng bicara dari kelanceng tadi, membantu penyerbukan, malah meningkatkan hasil pertanian, hasil Pak. buahnya Ya, hasil buahnya menurut teori yang pernah kita baca bisa meningkatkan hasil pertanian sekitar 30%. Dan dari lebah itu ke sari bunga-bunga buah-buahan tadi itu dia mencari nektar dan polen, Pak Andi, sebagai makanan lebah tadi. Nah, Pak Sulardi, di samping ini kan ada Pak siapa? Pak Marzuki. Pak Marzuki. Pak Marzuki juga budidaya madu kelaceng. Betul. Sudah berapa lama, Pak? Sudah lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Tergabung di komunitas madu kelaceng Berkah Betuwa. Ya. Berapa banyak, Pak, di rumah Bapak? Kalau kita sedikit lebih kurang 30 lok. 30 lok. Ya. Sudah menghasilkan? Sudah, alhamdulillah sudah menghasilkan. Sudah berjual juga? Sudah berjual. Kok membudidayakan madu kelaceng bisa menambah penghasilan keluarga? Penghasilan. Rudi. Pak Rudi ya? Pak Rudi berapa banyak? Kalau di rumah ada 20 lok kan. 20 lok. Nah, Sudah panen juga? sudah, Pak. Sudah jual juga? Sudah. Sudah menghasilkan duit juga? Alhamdulillah. Sudah berapa lama, Pak? Kita kurang lebih udah 7 tahunan, Pak. Wah, berarti lama dari Bapak berdua ini? Benar, Pak. Oh, berarti dia ini Masternya. apa? Masternya. Iya. Kalau sudah masternya, berarti sudah hebat ini, Pak. Oh. Berarti Pak Rudi ini mungkin menjadi salah satu inspirasi atau distributor ya. Jadi pendampingan Bapak berdua ini. Iya, ya. Bisa dijelaskan, Pak? Boleh. Apa maksudnya? Kita budidaya, kita mengenalkan ke warga dari kawan-kawan, dari tetangga, terus sama rekan-rekan masyarakat di desa-desa kita bantu. Kita perkenalkan budidaya lebah kelulut, menguntungkan. Karena ternak lebah kita tidak menambah biaya lebih, maksudnya kita nambah pakan, kita biaya kandang, biaya perawatan apa-apa yang maksudnya biaya lebih maksudnya. Berarti satu kali beli untuk selamanya. Karena lebah tidak memerlukan biaya pakan yang instan. Nah. Jadi dia terbang dewe. Ya, nyari makan dewe. Benar. Apalagi di rumah banyak vegetasi ya. Bunga-bunga, kemudian tumbuh-tumbuhan tanaman buah yang bunganya itu nanti menjadi sumber pakan dia. Iya. Panen madu kelaceng. Cak mana cara panennya, Pak? Apakah diisep baik? Apakah ada alatnya? Ada alatnya, Pak. Boleh kita jinggo alatnya, Pak? Oh, boleh. Oh, itu dia. Iya. Oh. Coba. Alat vakum. Ini alat vakumnya. Jadi ini alatnya, Pak. Betul, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Ya. Bisa dibuka biar boleh. teman-teman pecinta madu kelaceng ini, khususnya channel Banjarmasin Farm ini bisa Jadi, lebih jelas. Ini alat apa namanya, Pak? Kalau kita sebutnya ini alat penyedot madu namanya. Tapi istilahnya tadi? Alat vakum. Kalau melihat komponennya sebenarnya cuma sederhana, Bapak Ibu.
Karena kenapa? Di dalam kotak ini isinya ini cuma baterai, ini baterai kan. Terus ada 3 dinamo yang dirangkai dan di satu ini adalah botol sebagai penampung madu. Iya. Jadi ini baterai, ini dinamo, Iya. nanti memompa dia. Betul. Madu Di ke sarang. sini kan? Iya, betul. Ini sebagai Jadi begitu sudah penuh, Iya. nanti dipindahkan. pindahkan. lagi. Iya, betul. Tadi nama alatnya Alat vakum atau Alat istilah penyedot vakum. madu gitu. di mana belinya? Buat dewe. Nah, kalau kami pribadi terus terang belum mampu untuk buat sendiri. Jadi kami terus terang pesan ke salah satu online ya. online-nya. Tapi kalau Pak Rudi Bisa. pinter dia, Wah. Dia bisa merangkai sendiri, merakit sendiri. Dia pintar. Jadi khusus pembudidaya madu yang di Pangkalan Balai ini, kalau susah panen madu bisa beli seperti ini di toko belanja online atau bisa menghubungi Pak Rudi. Ya, Pak Rudi ini bisa buat alat penghisap madu, bisa juga menyediakan apa, Pak? Sedia Penghasil madunya, kotaknya. selain madu kita Bibitnya. bibit lebah, kita sediai toppingnya, kotak stupnya, alat penyedotnya. Oke Pak Sulardi, Iya. Pak Marzuki dan Pak Rudi, nanti saya ikut panen madu. Boleh. Bisa kita mulai? Oh, boleh Kita diatur. minum dulu. Boleh minum dulu kita, minum dulu. Iya. Ini santai baik kita. Minum dulu. Silakan diminum. Ayo. Oke pemirsa, kami sudah siap ke belakang di halaman Pak Sulardi. Di teras ini juga banyak madunya, di samping ini juga banyak. Nah, tapi kami mau ke belakang dulu. Nanti yang di depan ini terakhir ya Pak ya. Boleh. Kita lihat yang di belakang. Oke? Bisa ikuti kami panen madu kelaceng di kebun Pak Sulardi di belakang rumah. Oke Pak, lanjut. Siap. Pemirsa, seperti apa prosesnya ini kelulut ini bisa bagus, bagaimana perawatannya, mungkin ininya apa persiapan ininya, kemudian bisa menghasilkan kelulut dengan madu yang sebagus ini. Mari kita tanya Pak Sulardi. Alhamdulillah kami beserta rekan-rekan komunitas komunitas peternak lebah gelulut ataupun yang lebih familiar klanceng, itu kami beserta komunitas berusaha membudidayakan lebah klanceng ataupun gelulut ini di wilayah tempat tinggal di sekitar rumah tempat tinggal kami. Awalnya kami bermusyawarah dengan rekan-rekan sesama komunitas bagaimana cara berkembang budidaya yang baik dan bisa menghasilkan untuk menambah ekonomi keluarga kita. Jadi awalnya kami itu membeli Berapa banyak?
Awalnya baru sekitar 30 lok waktu itu. 30 lok, 30 Iya. kotak ini 30 kotak ya, 30 Gimana lok. beli awalnya, Pak? Awalnya kita beli dari rekan sesama komunitas juga, Komunitas gitu, sesama komunitas. Kami awalnya membeli di mereka, tapi berdasarkan informasi dari kawan-kawan komunitas yang lain, akhirnya kami membeli ke luar daerah di Kabupaten Banyuasin. Gitu ya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kami membudidayakan, memecah koloni sendiri, dibantu oleh rekan-rekan tentunya yang sudah terlebih dahulu menguasai, taruhlah mendalami, mempelajari budidaya lebah ini. Kami selalu bertukar pikiran karena terus terang kami awalnya tidak tahu sama sekali gitu loh. Jadi kami belajar dengan mereka-mereka ini. Jadi dengan Pak Rudi, dengan Pak Marjuki, dengan Pak Dedi, dengan Pak Ali Rahman, kami banyak belajar dengan mereka gitu loh. Alhamdulillah dari awalnya baru 30, sekarang sudah berkisar hampir 300 kotak lok ini. Iya. Jadi hampir 300 kotak, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang menghasilkan gitu loh. Memang prosesnya kita harus telaten, harus benar-benar rajin gitu. Karena predator dari lebah gelulut ini banyak. Apa itu? Predatornya, katakanlah hewan pengganggunya itu salah satunya ada cicak, ya. ada kecoa, ada laba-laba, ada semut. Terus ada pula yang kita sebut kalau di daerah bahasa kita namanya senjang, ataupun apa namanya kalau bahasa Indonesia itu capung gitu loh. Itu yang sebagai predator dari lebah gelulut ini. Apa Pak yang dimakannya, Pak? Yang diganggunya itu? Mereka tuh memakan koloninya. Jadi kalau capung itu memakan koloninya, termasuk cicak. Tapi kalau semut itu madunya gitu loh. Jadi kita harus rajin-rajin mengontrol gitu loh. Dan seperti Bapak Ibu lihat di sini, alhamdulillah kita harus rajin mengontrol, dan sekarang sudah terlihat hasilnya, hasil kerja keras rekan-rekan semua. Kita sudah lihat hasilnya, alhamdulillah sedalam satu lok ini sudah toppingnya sudah naik, sudah penuh ini Bapak Ibu. Ini kalau dipanen berapa banyak ini Pak? Kalau penuh semua 500 iya, mili. ini kalau perkiraannya seperti Bapak Rudi tadi sampaikan sekitar 500 mili gitu kurang lebih. Awalnya sampai sekarang ini berapa lama ini Pak? Dari awal Bapak merintis ini dengan 10 apa 30 30 ya? awalnya. 30 Iya. kotak ini sampai 300 itu berapa Iya. lama? Prosesnya memang sudah hampir 3 tahunan berjalan. 3 tahun ya? 3 tahunan, iya. Ya. Jadi kita secara bertahap gitu loh. Berarti 3 tahun Pak, itu sudah menghasilkan Sudah, madu ya? sudah. Nah, berapa banyak Pak sekali panen? Kalau di satu kotaknya 500 mili. Iya. Nah, sekali Bapak panen semua sudah selesai, berapa botol dihasilkan Pak? Kalau berapa botol memang tergantung besar kecilnya ukuran gitu Pak Andi ya. Ukuran botolnya Pak Andi, iya. Tapi kalau kita berbicara liter gitu, kita bicara liter itu sifatnya bertahap gitu. Bertahap dalam arti waktu awal-awal kami panen paling cuman dapat 5 liter. Setelah itu bertahap sudah naik lagi 8 liter. Terus bertahap terus, karena koloninya makin lama makin banyak gitu kan. Jadi alhamdulillah kalau sekarang kalau kita kalkulasi, kalau sekali panen sudah di sekitar 15 liter, 20 liter bisa gitu loh. Nah, proses penjualannya Pak, literan atau milian Pak? Kalau kami karena kita sifatnya UMKM, kami sifatnya tergantung konsumen. Jadi literan kami coba siapkan, terus botolan yang berupa mili juga kami siapkan Pak Andi. Gitu. Berapa harganya Pak? Kalau kita jual ke konsumen, kalau yang satu botol yang 125 mili ya, itu kita jual dari kita
Sekitar 80.000. 80.000. Iya. Untuk satu botol kecil itu, Pak. Botol ini Kecil, apa? kecil. Rating deng. Iya. Memang ini beda dengan lebah lain karena ini lebah tanpa sengat ini, Pak Andi. Jadi Ya, ini iya, enggak ganggu, dan di samping itu rasanya juga khas, asam manis gitu. Kalau lebah mungkin lebah hutan, mungkin lebah apis serana gitu, itu kan juga lebah, kalau apis serana lebah ternak tapi sifatnya manis-manis. Tapi kalau lebah trigona ini itu sifatnya khas, rasanya khas. Jadi asam manis gitu, Pak Andi. Berarti ini namanya lebah trigona. Trigona ini jenis Trigona itama. Trigona Iya, hitam. Trigona itama kalau bahasa Ilmiahnya. bahasa ilmiahnya itu Trigona itama. Kita kelulut. Kelulut, Yang lebih dikenal kelaceng ya. kelanceng, iya. Kalau bahasa daerah kita kelulut. Kalau bahasa Saya juga ada. Oh, Tadi di rumah, tapi tidak banyak. bagus. Beli dari Pak Rudi. Jadi lebah. Iya, Apa iya. kemarin? Lebah apis cerana. Senurun bahasa kita ya. Wah, apis serana itu itu lebah sengat itu. Iya. Ada 4 kotak. Iya. Dan alhamdulillah saya juga mulai berkembang. Bagus. 4 kotak itu. Iya. Saya beli lagi kelulut juga 1 kotak. Coba-coba. Alhamdulillah berkembang juga. Bagus. Tapi belum sebagus ini. iya. Baru membentuk ini ya. Iya. Baru membentuk buli-bulinya baru Iya. itu. Ini tergantung dari vegetasinya. Iya, betul, seperti Pak Waka tadi sampaikan, tergantung Ini kan Bapak vegetasinya. 3 tahun ya. Apalagi Iya. Pak Rudi sudah lama ya. Iya. Apa Kalau Pak nih, Rudi Pak, Mas, khasiatnya Pak? yang jelas, Bagi yang minum ini Pak. yang jelas namanya madu itu di dalam Al-Quran juga sudah sangat tertulis dengan jelas, sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Tapi kalau kita berdasarkan literatur yang pernah kita baca di beberapa media informasi, baik itu internet maupun surat kabar, manfaat dari madu kelulut itu banyak sekali. Salah satunya yang jelas itu menambah stamina bagi stamina tubuh, daya tahan tubuh. Apalagi di pandemi ini. Karena antioksidannya ini, Pak Andi, itu sangat tinggi. Ya, Bapak kan orang kesehatan ini. Kebetulan kita orang kesehatan. Jadi ngerti betul ini. Anti peradangan, anti piret, sangat bagus gitu loh. Iya. Jadi ini juga bisa untuk mencegah kanker. Kanker ya. Iya. Berarti kalau kita konsumsi ini apakah tiap hari atau seminggu sekali bagusnya, ataukah sebulan sekali? Kalau kita sifatnya untuk menjaga stamina, katakanlah menjaga kesehatan tubuh kita, Pak Andi, kalau 1 sendok sehari itu cukup. Itu langsung atau ada campuran? Oh, langsung, kita tidak pakai campuran. Kita tidak kaleng-kaleng, tidak pakai campuran. Campur apa? Enggak. Oh, enggak. Oh, itu lain. Itu lain. Boleh, kalau mau Kalau itu boleh. ayam kampung. Kalau ayam kampung itu boleh. Iya, itu karena kandung protein di dalam, terutama mungkin kuning telurnya kan bagus. Itu bagus. Untuk tubuh juga sehat. Bagus lagi dengan bipolennya campur. Nah, bipolennya ini. Bipolennya nih, Pak. Ini bipolen ini, Pak. Ini Pak. Boleh Pak ini cicip ini. Bipolen itu Iya. Bipolennya makanan saripati. Saripati lebah. Oh, jadi yang dia keluar. Yang dia keluar itu dikumpulkan ke sini ya. Iya, Ini betul. makanan anaknya. Iya. Ini dari mungkin dari ya. Serbu. Sari bunga itu. Masam. Iya. Ini kalau dicampur dengan ini itu Coba saya manis. coba ini. Wah, boleh. silakan. Bisa. Wah. Saya teman-teman, saya akan coba langsung ini. Ini Minum. dekat. Ini dekat. Nah, Ini bener, banyak bener ini. gimana Pandi rasanya? Mantap. Maknyus ya. Nah, Pak Rudi, Ya. Bapak kan sudah lama nih. Iya. Ahlinya. Iya. Berapa banyak Pak pembudidaya ini komunitas madu kelaceng khususnya di Pangkalan Balai? Kalau di Pangkalan Balai kurang lebih sekitar 20 orang yang budidaya. 20 orang ya? 20 orang. Pak Rudi, berapa banyak komunitas
apa teman-teman pembudidaya madu kelaceng ini di Pangkalan Balai khususnya? Kalau di Pangkalan Balai khususnya kurang lebih ada 20 orang 20 orang. yang ternak budidaya lebah kelulut. Nah, dari 20 orang itu berhasil semua. Alhamdulillah udah beberapa orang penjualannya udah keluar provinsi kayak katanya. Jadi pesan apa ini? Online? Online. Online. Jadi ada yang pesan online kirim di paket ya. Di paket. Nah, nanti kapan-kapan kita main ke tempat Pak Rudi ini. Boleh. Ini seniornya budidaya madu kelulut sama lebah Apis cerana. Isterana. Nah, hari ini kami berkunjung ke tempat Pak Sulardi. Nah, kebetulan hari ini beliau ini panen besar ini 300 kotak ya. Iya. Dipanen ini bertahap berarti tidak selesai hari ini. Tidak selesai. Jualnya kemana aja nih Pak? Selain mungkin pesanan langsung melalui online. Kalau kami penjualannya selama ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi sama Pak Rudi ya, memang kami lewat online juga, tapi kami juga ada juga rekan-rekan kerja ya, jadi yang pesan dengan kami juga layani juga ya, dan ada kegiatan-kegiatan tertentu yang ada di pemerintah daerah kita gitu Pak Andi, kami ikut gitu loh. Oh ini bazar. Iya, semacam pasar atau semacam pameran kami ikut karena kami kan kebetulan dengan Pak Rudi juga sudah ada IRTP-nya. Oh. Jadi sudah terdaftar sudah di Bukan. Balai Layanan Terpadu gitu. Oh, jadi di sudah BPT direkomendasi. ya? Iya. Jadi kita kalau pas ada momen-momen seperti pameran kami ikut ke situ gitu loh. Gitu. Itu salah satu kegiatan kami penjualannya, di samping ada rekan-rekan yang lain atau tadi melalui online juga pola. Iya Pak. Pak, kalau orang mau beli Pak, khususnya di Pangkalan Balai, kemana belinya Pak? Ada nomor HP Pak? Ada. Sebutkan Pak. Ya. Kalau ada rekan-rekan yang memang membutuhkan ataupun berkeinginan membeli madu kelanceng atau kelulut dari kami siap untuk melayani. Nomor telepon kita 0812 78 29 143. Ada media sosial? Kita Facebook? Facebook ada. WhatsApp juga ada. Apa nama Facebooknya Pak? Sulardi PSHT. PSHT. Iya. PSHT itu Persaudaraan Setia Hati Terate. Pak Sulardi ini pendekar ini pemirsa. Pendekar PSHT. Seperti apa ini proses panennya ini Pak? Nanti saya bisa diajak panennya Pak. Seperti boleh, apa ini boleh, kan? boleh. Kalau ini kan masih di dalam kayak cangkang-cangkang itu kan? Iya. Kalau Potok saya madu. lihat seperti ini agak lama ini. Mungkin ada alatnya nanti. Ada Pak alatnya Pak? Ada. Coba Pak dipraktekkan. Boleh. Bisa kita panen dulu madu kelaceng ya di lahan Pak Sulardi ini. Nah, Pak Sulardi, Siap. bisa dijelaskan Pak, ini alat apa? Ini alat penyedot madu namanya. Ada jualannya Pak? Ada, kami itu Apa buat sendiri? kebetulan kami tidak sehebat Pak Rudi. Kalau Pak Rudi itu inovasinya cukup bagus. Kalau kami belum mampu seperti beliaunya. Jadi kami itu terus terang saja Pak, kami itu beli melalui Shopee. Online ya. Online. Tapi kalau Pak Rudi itu hebat buat sendiri dia. Apa namanya ini Pak? Kalau kita namakan sih alat vakum lah. Alat vakum ya. Penyedot madu lah istilahnya. Ada baterainya ini atau diisi? Ada baterainya. ada baterainya. Kita ada baterainya. Bisa dibuka Pak? Oh boleh, bisa. Sebenarnya kalau melihat rangkaiannya cukup sederhana Pak Andi. Dia jualnya seperti ini, sudah jadi. Iya, seperti sudah ini. jadi kotakan seperti di sini ini. Ada baterainya, baterai, ada tabung ini. ada tabungnya, untuk terus pengumpul ada ini ya. dinamonya nih ya. Ada dinamo. Iya. Oh, Iya. dinamo ini untuk apa?
sirkulasi Iya, penyedotannya. Nanti penyedotannya, masuknya ke sini, Iya. teman-teman. Betul. Oke, kita coba. Boleh ya, kita coba. Kita coba panen madu kelaceng. Lulut Trigona Itama. Pinjam. Oh ini, Iya, untuk buka. buka. Wow. Dekat. Nah, pemirsa Banyuasin Farm, teman-teman yang ada di luar sana, hari ini kami sudah selesai panen madu di lahan perkarangan rumah Pak Sulardi. Dari 300 box, ini baru separuh, Pak ya? Iya. Seperempat, berarti sekitar 100-an lah. Nah, ini hasilnya dari 100 kotak kurang lebih ya, menggunakan alat vakum itu terkumpul setoples ini. Nah, nanti seperti apa? Nah, pemirsa Banyuasin Farm, teman-teman pecinta madu kelaceng dan penonton setia channel Banyuasin Farm dimanapun ada berada, hari ini kami sudah selesai panen madu kelaceng atau madu kelulut. Bahasa ilmiahnya apa, Pak? Trigona Itama. Trigona Italia ya. Itama. Oh, Trigona Itama. Nah, ini tadi kami panen dari 300 box atau kotak. Ini baru dipanen sekitar 100 kotak. Panennya 100 dari lok. pagi, Pak. Satu Iya. lok 100 lok ya. Iya. Tadi panennya Pak Sulardi ini dari pagi jam berapa, Pak? Mulai dari jam 9. Jam tadi. 9, dibantu para Kawan-kawan komunitas. Iya. Komunitas apa tadi? Berkah Petua. Berkah Betua. Nah, Pak Sulardi ini dalam memanen madu ini dibantu rekan-rekan yang tergabung di komunitas Berkah Betua. Bisa dijelaskan, Pak, setoples ini dari 100 lok ini berapa liter ini, Pak? Kalau setoples besar ini kurang lebih isinya itu 20 liter. 20 liter. 20 liter. 1 liternya berapa, Pak? Kalau 1 liternya kita ini kan sekitar 500. 500.000. Iya. Setoples ini Iya. 100 lok. Berapa waktunya menghasilkan ini, Pak? Sebenarnya Seminggu? tergantung Sebulan? tergantung kondisi cuaca. Kondisi cuaca. Kondisi cuaca. Oh, Kalau pas berarti musim penghujan, dia relatif kurang. kurang. Tapi kalau pas musim panas, insya Allah Lebih pot banyak madu cepat mengisi, laba-laba itu cepat ngisi. Ya. Jadi 20 liter 100 lok atau kotak, harga per liter 500.000. Harga paling murah ya. Ini kalau di Standar. kalau di anu lebih mahal mungkin. Iya. Karena ini di langsung ke budidayanya, Ke peternaknya. ke peternak
madunya 500.000 dalam waktu seminggu. Satu kali panen itu sepekan. Berarti 7 hari seminggu. Menghasilkan 20 liter dalam 100 log. Jadi 20 liter dikali 500.000 kurang lebih 10 juta dalam waktu 1 minggu. Ini sangat menjanjikan, teman-teman. Jadi lahan kita di sekitar rumah kita bisa dimanfaatkan, tanam-tanaman tumbuh-tumbuhan, buah-buahan untuk merindangi atau penghijauan, kemudian apa bahasanya itu ya, biar tidak panas. Di bawahnya dibudidayakan madu kelaceng. Nah, inilah buktinya. Pak Sulardi sudah membuktikan hasilnya. Boleh dibuka, Pak? Boleh. Nah, ini bentuknya asli, tidak ada tambahan. Langsung belum disaring. Ini belum disaring. Nanti mungkin ada simpenan di dalam. Ada. Nanti kita nikmati bersama-sama. Yang di dalam rumah Pak Sulardi, mohon izin, saya mau cicip di sini. Boleh. Dan ini asli dari lognya tadi, Pak ya. Iya. 100 kotak menghasilkan 220 liter dengan harga 1 liter 500.000. Hasil 1 pekan 500 kali 20 liter 10 juta. Nah, pemirsa, Pak Sulardi sudah bawa contohnya. Contoh Dan barang. Sudah ada brandnya nih. Iya. Namanya madu kelulut, Berkah Petuah. madu kelulut atau madu kelaceng berkah betua. Ini di Jalan Wiyata Mandala, Kelurahan Kedondong Raya, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Nomornya ada juga di sini. Nomor WhatsApp 0812 782943 143. 143 ya. Nah, khasiatnya banyak sekali nih di sini. Khasiatnya satu, melancarkan menstruasi. Yang kedua, mengurangi mual pada ibu hamil. Dan yang ketiga, mengatasi keputihan. Keempat, melembabkan kulit. Kelima, mencegah penuaan dini. Kemudian mengatasi penyakit diabetes, menyembuhkan luka, anti kanker, menyembuhkan penyakit katarak sebagai obat anti peradangan. Kemudian mengandung antioksidan dan menambah stamina, pemirsa. Nah, sekarang kita coba. Ini langsung, Pak. Langsung ditumpahkan, langsung diminum. Langsung diminum. Oke. Silakan dicicip. Rasanya Saya izin ya. siap. Rasanya Pak asam manis. Budi, Pak Marzuki. Pak Marzuki, saya akan coba merasakan ini. Kalau tadi saya melalui pipet, sekarang ini bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Asam-asam manis itu yang khas. Bisa. Rasanya itu asam, manis, Nano. dan nikmat. Madu kelaceng berkah betua. Terima kasih Pak Sulardi atas waktunya, kesempatannya berkunjung ke sini mengikuti panen secara langsung. Sama-sama Pak Andi. Sebelumnya kami atas nama komunitas Berkah Petua Ya. juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Andi yang meluangkan waktu untuk memberikan menyempatkan waktu untuk menyebarluaskan informasi tentang budidaya madu kelanceng ataupun kelulut yang kebetulan di kabupaten kita yang tercinta ini ternyata sedang digalak-galakan dibudidayakan gitu. Jadi sekali lagi kami juga atas nama komunitas Berkah Petua mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Andi dan krunya yang
meluangkan waktu di hari libur ini datang ke tempat kami gitu. Dan mohon maaf kalau atas segala sesuatunya mungkin dalam penyambutan kami tidak mengenakan hati Pak Andi beserta kru yang lain. Kami atas nama kelompok komunitas Berkah Betuah Madu Klulut Kelanceng mohon maaf juga. Semoga kami mengharapkan Banyuasin tetap jaya dan masyarakat makin sejahtera, bangkit, adil dan sejahtera. Amin. Pemirsa, kami sudah panen madu. Hasilnya sudah saya jelaskan tadi. Khasiatnya juga saya jelaskan. Nah, ini mungkin menjadi suatu motivasi, inspirasi ataupun edukasi kepada masyarakat untuk bisa paling tidak mengambil manfaatnya dari liputan kami ini. Jadi bagi pemirsa atau sahabat-sahabat atau teman-teman Banyuasin Farm yang telah menyaksikan channel kami ini bisa mengaplikasikan budidaya madu kelaceng ini di tempat teman-teman sekalian. Dari kediaman Pak Sulardi dan komunitas Madu Kelaceng Berkah Betuah di Jalan Wiyata Mandala, Kelurahan Kedondong Raja, Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin. Kami tim Banyuasin Farm pamit undur diri. Terima kasih, Pak. Oh, sama-sama Pak Andi. Sudah.